Sama halnya dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia, SMK Negeri 5 Kota Bekasi menyediakan perpustakaan sebagai fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dan untuk memenuhi kebutuhan intelektualitas. Namun, masih sangat disayangkan, di era digital dan kecanggihan teknologi seperti saat ini, sistem perpustakaan di SMK Negeri 5 Kota Bekasi masih menggunakan sistem yang manual. Maka dari itu, kami hadir di sini untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk perpustakaan SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Garbage, berpikir kritis dan terstruktur. Halo guys, kalian udah lihat kan gimana sistem perpustakaan di SMK yang sedang berjalan saat ini? Masih sangat manual dan sangat menyusahkan, bukan? Maka dari itu, tim Garbage ada di sini untuk menciptakan sebuah inovasi baru dan membuat sistem perpustakaan yang lebih modern dan lebih memudahkan pengguna dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama BBS Library. Kami memiliki sebuah visi dan misi. Visi dan misi kami adalah Visi dari tim kami adalah yang pertama, menjadi kelompok yang berkompetitif dalam bersaing. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan cepat, tepat, dan efisien. Dan yang ketiga, menjadi tim yang selalu memotivasi. Nah, visi dari tim kami yaitu selanjutnya tugas Garbage ini yang pertama, membuat sistem perpustakaan berbasis aplikasi di SMK 5 Negeri Kota Bekasi. Yang kedua, membuat aplikasi yang bermanfaat dan berguna dan yang dapat digunakan oleh warga SMK 5 Negeri Kota Bekasi. Halo guys, kenalin nama gue Gita Apriani. Kalian bisa panggil gue Gita, atau kalau kalian mau, kalian juga bisa panggil gue Raisa. Karena teman-teman gue yang lain juga panggil gue Raisa. Kata mereka, gue lebih cocok dipanggil Raisa karena gue anaknya cewek banget gitu loh. Hobi gue suka banget tulis cerpen. Dan posisi gue di tim Garbage ini adalah sebagai tim leader. Tugas gue sebagai tim leader kurang lebih mengimplementasikan strategi-strategi dan mengkoordinasikan tim gue agar tim gue bisa menjalankan project yang bisa mencapai goal tepat pada waktu. Itu aja sih dari gue. Lanjut ke gue yang lain ya. Dadah. Hai, gue Akmal. Gue mau pantun nih buat perkenalan. Pergi ke pasar sama si Jamal. Jangan lupa memberi duren. Kenalin, nama gue Akmal dari tim Garbage yang pastinya keren. Ya, di tim ini gue sebagai creative manager yang tugasnya memimpin dan bertanggung jawab untuk ide-ide kreatif dalam project tim Garbage, khususnya video company profile ini. Dan inilah hobi saya. Halo guys, kenalin, nama gue Muhammad Nopal Hamid. Kalau lu ketemu gue di sekolah, panggil aja Nopal. Gue tuh tipe orang yang kalem lah, yang gak suka yang terlalu baik-baik gitu. Dan gue juga, gue juga suka banget sama olahraga dan musik. Kayak dua hal itu tuh gak bakal bisa lepas dari gue. Nah, dan tugas gue dalam tim Garbage ini adalah sebagai graphic design. Tugas untuk mendesain UI dan PowerPoint yang nantinya akan dituliskan di video ini. Nah, mungkin itu aja lah perkenalan singkat dari diri gue. Langsung nih, kenalan aja sama rekan gue yang berikutnya. Hai guys, nama gue Nazila Sima. Biasa dipanggil Cipol. Buat hobi, gue suka berenang. Cuman sekarang udah mager. Kalau kata temen itu mager, males berenang ya. Posisi gue di sini sebagai referensi, di mana gue mencatat hasil-hasil rapat atau presentasi. Nah, di sini gue tuh kesinian gue punya partner buat mencatat hasil rapat. Sekian perkenalan dari gue. Habis ini boleh partnerkan gue. Bye. Perkenalkan, nama saya Sophia Indonesian, bisa dipanggil Safira. Posisi saya dalam tim ini sebagai konsumen yang bertugas untuk
catatan hasil rekapan dari presentasi. Halo guys, ini tim Cabet di sini. Dan gue Dia dan ini Bagas. Nah, di sini gue ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama gue Dia Pespo ini. Bisa dipanggil Dia, Pespo atau ini. Dan ini rekan gue. Iqbal saja Chandra Rais. Kalian bisa manggil saya Bagas. Nah, untuk hobi gue sendiri itu ada banyak ya. Ada hobi gue itu main game, film, baca buku. Ada juga gue lagi belajar gitar nih. Nah, kalau gue sendiri, enggak kelas. Video, pulsa, film dan Untuk posisi kita sendiri di tim Cabet sini sebagai web developer. Nah, tugas web developer itu apa sih guys? sudah web developer itu banyak. Pertama, membuat aplikasi yang dapat digunakan. Yang kedua, mengalihkan aplikasi. Dan yang ketiga, memastikan aplikasi yang digunakan dalam berjalan dengan fungsi. Ya emang kayaknya tugas kita tuh sebenarnya gampang banget ya, tapi bener deh susah banget itu guys. Tapi kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan website yang terbaik untuk diri kita sendiri dan perpustakaan. Jadi ditunggu ya tugas kita. Nah, teman-teman baru saja menyaksikan video perkenalan dari tim kami, yaitu tim Cabet. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang proyek dari tim kami yang mengambil isu tentang sistem perpustakaan. Pertama-tama, apa sih sistem perpustakaan itu? Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh sekolah yang berfungsi sebagai pendukung dan penunjang proses kegiatan belajar bagi para murid, dan sebagai ruang yang dapat digunakan murid untuk mengerjakan tugas dan memenuhi kebutuhan intelektualitas. Dari isu sistem perpustakaan tersebut akan menghasilkan sebuah problem atau masalah-masalah yang timbul dari isu. Problem apakah saja yang timbul dari isu tersebut? Untuk problem yang pertama adalah pengembalian buku. Dikarenakan siswa seringkali telat dalam mengembalikan buku yang dipinjam dan sulit untuk dihubungi, maka kasus ini menjadi problem dari sistem perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah sistem yang masih manual. Dikarenakan penginputan data masih menggunakan sistem yang manual, sehingga memakan waktu dan data yang sudah tersimpan risiko tercecer dan mudah hilang. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan untuk mencari buku. Nah, penyusunan buku yang kurang rapi dan tidak urut menyebabkan kesulitan menemukan buku yang dicari. Nah, ketiga problem inilah merupakan masalah utama yang ada pada sistem perpustakaan. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang problem-problem yang ada pada sistem perpustakaan, di sini saya akan menjelaskan tentang existing system. Apa sih existing system itu? Existing system merupakan sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Nah, sistem inilah yang sedang kita rasakan pada perpustakaan sekarang. Apa sajakah existing system yang sedang berjalan pada saat ini? Yaitu pertama ada sistem pengunjung. Berikut adalah algoritma dari pengunjung, yaitu yang pertama, anggota datang ke perpustakaan, kemudian anggota menunjukkan kartu perpustakaan, anggota mengisi data pengunjung, dan selesai. Berikut adalah flowchart dari algoritma data pengunjung. Nah, kemudian ada existing system peminjaman. Berikut adalah algoritma peminjaman, yaitu yang pertama, anggota datang ke perpustakaan, kemudian anggota menunjukkan kartu perpustakaan, anggota memilih buku yang ingin dipinjam, anggota mengisi data peminjaman, anggota menyerahkan kartu anggota perpustakaan, dan petugas akan menahan kartu anggota sebagai jaminan, dan selesai. Berikut adalah flowchart dari peminjaman. Nah, untuk existing system yang berikutnya yaitu adalah pengembalian. Algoritma pengembalian itu sendiri yang pertama ada anggota datang ke perpustakaan, kemudian anggota memenuhi petugas perpustakaan, petugas mengarahkan anggota untuk mengisi data pengembalian, dan petugas akan menganalisis problem. Apakah anggota telat mengembalikan buku, dan jika iya, maka anggota wajib membayar denda. Dan apakah anggota menghilangkan buku, dan jika iya, maka anggota wajib mengganti buku. Tapi jika tidak ada problem, maka petugas akan mengembalikan kartu anggota, dan selesai. Berikut adalah flowchart dari pengembaliannya. Nah, di dalam setiap sistem pasti terdapat kebutuhan data. Kebutuhan data apa aja sih yang dibutuhkan oleh existing system? Berikut adalah kebutuhan datanya. Dalam setiap sistem yang sudah berjalan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa
sajakah kelebihan dan kekurangan pada existing system kali ini? Kekurangan dari existing system adalah memakan waktu yang lama pastinya karena sistem masih menggunakan sistem yang manual dan data risiko hilang, terbakar, dan terkena banjir. Dan sedangkan untuk kelebihannya yaitu adalah data lebih mudah terkontrol. Teman-teman, setelah tadi ada yang namanya isu, problem, dan existing system, maka tim Charbage akan meluncurkan sebuah future system. Nah, apa sih future system itu? Future system adalah sistem yang akan diterapkan. Nah, sistem ini merupakan solusi dari problem dan existing system sebelumnya, karena future system merupakan sistem yang lebih maju lagi dari sistem-sistem sebelumnya. Nah, future system apa saja sih yang akan diterapkan? Nah, untuk future system dari pengunjung, itu adalah anggota datang ke perpustakaan, anggota menuju ke meja petugas, lalu menyerahkan kode anggota dan menyampaikan keperluan. Petugas mengetikkan kode anggota dan keperluan anggota, lalu memasukkan data anggota ke form daftar pengunjung dan selesai. Nah, pada fitur sistem kali ini sudah tidak menggunakan metode manual, tapi kita akan menggunakan inputan komputer untuk membantu pekerjaan dan lebih mudah pastinya. Dan untuk fitur sistem dari peminjaman, yaitu algoritmanya sebagai berikut, yaitu anggota mengakses web perpustakaan, kemudian login sebagai anggota dan masuk ke halaman dashboard. Anggota mencari judul buku yang ingin dipinjam, anggota menentukan judul buku yang ingin dipinjam, anggota datang ke perpustakaan, kemudian anggota menuju ke rak buku yang ingin dipinjam, dan setelah anggota menemukan buku yang ingin dipinjam, anggota menuju ke meja petugas lalu menunjukkan judul buku yang ingin dipinjam. Setelah itu, anggota diminta menyebutkan kode anggota perpustakaan, dan petugas akan mengetikkan kode anggota dan judul buku yang dipinjam lalu memasukkannya ke daftar peminjaman dan selesai. Berikut adalah flowchart dari peminjaman. Dan untuk fitur sistem yang ketiga yaitu sistem pengembaliannya. Yang pertama ada anggota datang ke perpustakaan, kemudian anggota menuju ke meja petugas lalu menyerahkan buku yang ingin dikembalikan. Anggota diminta menyebutkan kode anggota perpustakaan dan petugas mengetikkan kode anggota dan judul buku yang dipinjam lalu memasukkannya ke form daftar pengembalian. Nah, di sini sistem akan menganalisis masalah. Apakah anggota telah mengembalikan buku? Dan jika iya, maka anggota wajib membayar denda. Nah, pengembalian buku ini dikenakan waktu sekitar 1 minggu. Dan jika hampir mendekati 1 minggu, maka sistem akan memunculkan notif untuk segera mengembalikan buku. Dan apakah anggota menghilangkan buku? Jika iya, anggota wajib mengganti buku. Dan jika tidak ada problem, maka petugas akan mengonfirmasi pengembalian dan selesai. Berikut adalah flowchart dari pengembalian. Nah, sama seperti halnya existing system, fitur sistem pun juga memiliki kebutuhan data, dan kebutuhan datanya adalah sebagai berikut. Ini adalah kebutuhan data untuk tabel siswa dan tabel pegawai. Kemudian ini adalah kebutuhan data untuk tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Dan ini kebutuhan data untuk tabel pengunjung dan untuk tabel buku. Sama halnya seperti existing system, fitur sistem pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apa sajakah kelebihan dan kekurangannya itu? Untuk kekurangannya yaitu keterbatasan akses internet, keterbatasan otorisasi untuk anggota, dan untuk kelebihan dari fitur sistem adalah dapat diakses dengan mudah dan waktu lebih fleksibel, serta dapat lebih aman dan tidak mudah hilang. Baik teman-teman, setelah saya menyampaikan 4 poin penting tentang proyek kami ini, nah di sini saya akan memperlihatkan tampilan interface pada aplikasi berbasis web Cyber ini.